Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4 tema 3 halaman 71, 72, 73 dan halaman 74. Oke ya, kita mulai dari kunci jawaban halaman 71 dan halaman 72 di bagian ayo membaca. Oke, mari kita baca sama-sama. Bacalah cerita berikut. Ini ada bacaan berjudul Harimau Masuk Desa Warga Cemas. Oke ya, mari kita baca. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu, pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Oke ya, pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya yaitu, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Nah, itu adalah jawaban nomor 1, silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Lanjut pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi dengan harimau? Jawabannya yaitu harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk desa? Jawabannya yaitu, warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Lanjut pertanyaan nomor 4. Mengapa harimau masuk ke desa? Jawabannya yaitu, harimau masuk ke desa untuk mencari makan karena di hutan makanannya sudah tidak tersedia. Ya, itu jawaban nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Jawabannya yaitu tidak setuju karena hutan sebagai habitat hewan-hewan sehingga tidak boleh dirusak. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Jawabannya yaitu, ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. Oke, lanjut sekarang ke pertanyaan nomor 7. Apakah yang dilakukan penebangan pohon juga melanggar hak-hak masyarakat di sekitar? Jawabannya yaitu, ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih, namun ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. Lanjut, sekarang kita ke pertanyaan nomor 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya yaitu, sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilakukan dengan cara yang baik. Lanjut pertanyaan nomor 9, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Jawabannya yaitu kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga.
Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 1 hingga nomor 9. Silakan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai silakan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan jawabannya. Di sini sudah saya sediakan ya untuk jawabannya. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Untuk dijadikan pakaian, jawabannya yaitu tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Untuk pemburu, tidak setuju karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Alasan yang selanjutnya itu kegiatan upacara adat. Juga tidak setuju karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Selanjutnya untuk dampak bagi lingkungan, dijadikan pakaian. Dampak bagi lingkungan mengakibatkan banyak perburuan liar. Pemburu, dampak bagi lingkungan yaitu banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu. Selanjutnya untuk kegiatan upacara adat, dampak bagi lingkungan yaitu banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Selanjutnya dampak bagi orang lain, apabila dijadikan pakaian, dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak orang lain. Selanjutnya untuk pemburuan, dampak bagi orang lain dengan memburu hewan merampas hak orang lain. Selanjutnya digunakan kegiatan upacara adat dengan menggunakan bulu pada upacara adat melanggar hak warga lain. Lanjut kita ke bawahnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Untuk dijadikan pakaian, ya karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Sedangkan untuk pemburu, ya karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Sebagai kegiatan upacara adat, ya karena warga yang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut. Selanjutnya tuliskan saranmu. Untuk dijadikan pakaian, sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya bahan sintetis. Untuk pemburu, sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun. Untuk kegiatan upacara adat, sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lain. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Selanjutnya kita ke bawahnya. Kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 73 dan halaman 74. Di bagian ayo berlatih. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 3,1/6 meter. Gajah betina tingginya 2,4/5 meter. Berat gajah jantan 4,3/5 ton. Berat gajah betina 3,4/6 ton. Berdasarkan cerita di atas, taksirlah nilai berikut. Nomor 1, berat total gajah jantan dan betina. Nah, di sini untuk jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Gajah jantan beratnya 4,3/5, 3/5 lebih dekat ke 1, jadi dibulatkan ke atas menjadi 5. Gajah betina beratnya 3/4/6, 4/6 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi berat gajah jantan dan betina 5 ditambah 4 sama dengan 9 ton. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Silahkan kalian bisa tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, selisih berat gajah jantan dan betina. Jawabannya, selisih berat gajah jantan dan betina adalah 5 dikurangi 4 sama dengan 1 ton. Lanjut nomor 3, selisih tinggi gajah jantan dan betina. Jawabannya yaitu tinggi gajah jantan 3,1/6 meter, 1/6 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3. Tinggi gajah betina 2,4/5 meter, 4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. Selisih tinggi gajah jantan dan betina adalah 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan di bawahnya. Untuk nomor 1, Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4/5 meter dan 2,3/4 meter. Hitunglah taksiran panjang pita Siti. Nah, untuk jawabannya, panjang pita Siti 4/5 meter lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 1. 2,3/4 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 3. Sehingga panjang seluruh pita Siti adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4 meter.
Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 1. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Lanjut pertanyaan nomor 2. Siti mempunyai tali yang panjangnya 31/5 meter dan 24/5 meter. Siti memberikan talinya 21/5 meter kepada Lani. Hitunglah taksiran sisa tali Siti. Tali Siti 31/5, 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3, 2 4/5, 4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. Diberikan 2 1/5, 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 2. Jadi panjang tali Siti adalah 3 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5 meter. Nah, itu adalah jawaban nomor 2. Silahkan kalian salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan nomor 3, sebuah mobil membawa 2 karung beras dan 3 karung terigu. Berat 1 karung beras adalah 16 1/5 kg. Berat 1 karung terigu adalah 15 5/6 kg. Hitunglah taksiran berat seluruh beras dan terigu. Nah, untuk jawabannya berat beras dan terigu adalah 2 dikali 16 ditambah 3 dikali 16 sama dengan 32 ditambah 48 sama dengan 80 kg. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 4. Sebuah mobil membawa 3 karung beras yang beratnya masing-masing 14 1/4 kg. Selain itu, mobil tersebut juga membawa 5 karung gula yang beratnya masing-masing 12 9 16 kg. Hitunglah taksiran berat seluruhnya. Oke, untuk jawabannya berat seluruhnya adalah 3 dikali 14 ditambah 5 dikali 13 sama dengan 42 ditambah 65 sama dengan 107 kg. Oke ya, itu jawaban nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Ibu Siti berbelanja ke pasar. Ia membawa 2 kantong kerupuk yang beratnya 1 1/4 gram dan 2 3/4 gram. Ia juga membawa 2 kantong yang beratnya masing-masing 1 1/4 gram dan 3 1/2 gram. Hitunglah taksiran total belanjaan ibu. Nah, untuk jawabannya, total berat belanjaan ibu adalah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 9 kg. Lanjut ke nomor 6. Sebuah mobil membawa 4 kantong gula yang beratnya masing-masing 13 1/6 kg. Sampai di sebuah toko, mobil tersebut menurunkan gula seberat 10 1/5 kg. Hitunglah taksiran berat gula yang ada di dalam mobil. Nah, untuk jawabannya, 13 1/6 kg ditaksir jadi 13 kg, 10 1/5 kg ditaksir jadi 10 kg. Jika dalam mobil terdapat 4 kantong gula dan masing-masing beratnya 13 1/6 kg, maka taksiran berat seluruh gula dalam mobil adalah 4 dikali 13 sama dengan 52 kg. Kemudian, mobil menurunkan 10 1/5 kg, maka taksiran berat gula yang ada di mobil sekarang adalah 52 kg dikurangi 10 kg sama dengan 42 kg. Nah, itu adalah jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya. Sekarang buatlah 5 soal cerita yang melibatkan penaksiran operasi perkalian dan pembagian pecahan. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaanmu. Nah, untuk jawabannya seperti ini. Nomor 1. Dayu selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Oke, lanjut. Nomor 2. Badu punya 1 kotak kue. Ia ingin memberinya kepada Ani 1/4 bagian dan kepada ibunya 1/5 bagian. Berapakah kue yang Badu punya? Pertanyaan nomor 3. Aldo pergi ke toko untuk membeli paku. Dalam 1 kg paku terdapat 157 biji paku. Ia ingin menggunakan 1/3 untuk atap rumah, 2/6 untuk kandang unggas, dan sisanya diberi pada pamannya. Berapakah biji paku yang diberi pada pamannya? Oke ya. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.